saya Agung Redi Biartawan dengan NIM 21055311086. Sini saya dari mata kuliah proses produksi kelas C oleh dosen Profesor Dr. Djoko Gede Tirtanindya STMT. Sini saya akan memaparkan materi proses casting. Yang pertama itu ada mencair logam untuk pengecoran. Di sini mencair logam untuk pengecoran itu dibagi lagi menjadi 7, yaitu peluburan kubah, peluburan wadah, peluburan tungku udara atau gema, peluburan induksi atau frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, peluburan perapian terbuka, dan menuangkan. Yang pertama, peluburan kubah. Metode ini menggunakan furnace dalam bentuk tumpukan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1A1. Bahan bakar dan logam yang akan dilebur bersentuh langsung. Metode ini juga dapat digunakan dalam 3 elektroda dan arus 3 fasa. Peluburan busur listrik digunakan secara luas untuk diproduksi baja paduan dan baja karbon, dan untuk besi lunak, besi ulet, baja perkakas, dan besi tuang kekuatan tinggi. Pengendalian emisi lingkungan yang tidak diinginkan lebih mudah dengan tungku listrik dibandingkan dengan kubah. Busur tidak langsung digunakan dalam produksi kuningan dan perunggu. Selanjutnya, yang kedua ada peleburan busur listrik. Dalam metode ini, busur listrik mirip dengan yang digunakan dalam pengelasan busur, tetapi jauh lebih besar dan lebih kuat. Digunakan untuk menyediakan panas leleh. Metode ini juga dapat digunakan dengan 3 elektroda dan arus 3 fasa. Peleburan busur listrik digunakan secara luas untuk produksi baja paduan dan baja karbon, dan untuk besi lunak, besi ulet, besi perkakas, dan besi tuang kekuatan tinggi. Pengendalian emisi lingkungan yang tidak diinginkan lebih mudah dengan tungku listrik dibandingkan kubah. Busur tidak langsung digunakan dalam produksi kuningan dan perunggu. Yang ketiga ada peleburan wadah. Metode ini menggunakan tungku logam berbentuk cangkir berlapisan api yang biasanya dipanaskan dengan gas atau minyak dan kadang-kadang dengan hambatan listrik atau induksi. Metode wadah digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu aluminium, dan magnesium untuk coran pasir, kecuali untuk pemanas induksi. Logam besi biasanya tidak dilebur dalam tungku semacam ini. 4. Ada peleburan tungku udara atau gema. Minyak atau batu bara bubu dibakar di satu ruang dan muatan ditempatkan di ruang lain. Panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan, melelehkannya. Tidak ada kontak langsung antara logam dan bakar. Memungkinkan kandungan karbon dikontrol secara ketat. Minyak atau batu bara bitumen yang dihaluskan digunakan sebagai bahan bakar. Beberapa tungku yang lebih kecil menggunakan gas alam. Jenis tungku ini digunakan dalam produksi coran dari besi cor kelabu dan lunak, kuningan, dan perunggu. A5. Peleburan induksi atau frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Dengan metode ini, arus listrik bolak-balik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik sekunder yang sesuai dalam muatan logam. Hambatan logam dalam muatan menyebabkan suhunya naik ke titik leleh,
Pencairan bisa sangat cepat dan tidak ada polusi atau kontaminasi dari sumber panas. Peluburan induksi digunakan untuk baja, kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Dengan metode tanpa biji yang biasanya tetapi tidak selalu digunakan pada frekuensi tinggi. Kuil mengelilingi wadah yang berisi logam. Kuil terbuat dari pipa, tembaga, dan air disirkulasikan melalui pipa untuk mencegah kuil dari pemanasan berlebih. Frekuensi tipikal bervariasi hingga 10.000 decibel. Tetapi tungku tanpa biji juga dapat beroperasi pada frekuensi rendah, misalnya 60 decibel. Rentang yang paling umum adalah 200 sampai 3.000 Hz. Pencairan berlangsung cepat. Pada frekuensi yang lebih rendah, induksi memberikan efek pengadukan. Pada frekuensi yang lebih tinggi, tingkat daya yang lebih tinggi dimungkinkan kuningan aluminium, besi cor, dan baja lebur dalam tungku induksi tanpa biji. Gambar 1A5 mengilustrasikan tungku tanpa biji yang khas. Terus selanjutnya ada peleburan perapian terbuka. Dengan metode ini yang digunakan dalam produksi baja dan besi tuang juga digunakan untuk memasuk logam cair untuk operasi pengecoran. Kamar-kamar di sisi yang berlawanan dipanaskan oleh nyala api dan gas buang yang bergerak melaluinya. Kamar-kamar di sisi yang berlawanan dipanaskan oleh nyala api dan gas buang yang bergerak melaluinya. Bolam logam cair di tungku dangkal yang menyediakan area maksimum untuk perpindahan panas persatuan volume logam. Setelah jangka waktu tertentu, arah aliran dibalik. Ruang dipanaskan dari siklus sebelumnya. Pada gilirannya, memanaskan bahan bakar dan udara yang masuk. Selanjutnya yang ketujuh ada menuangkan. Logam biasanya disadap dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan oleh gravitasi ke dalam cetakan, atau ke salah satu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke sendok tuang. Sendok transfer seperti itu biasanya ditutup untuk mengurangi kehilangan panas selama transfer. Kapasitas sendok tuang berkisar dari sekitar 60 lebih atau 27 kg. Nah, selanjutnya yang materi yang kedua itu ada pengecoran cetakan pasir. Dalam pengecoran cetakan pasir, cetakan terbuat dari pasir yang dikemas. Logam cair dituangkan ke dalam rongga di pasir. Ketika logam mendingin atau menggeras, ia memiliki bentuk rongga. Pasir dihilangkan, biasanya dengan aksi pengocokan yang cukup kuat untuk menyebabkan cetakan pecah. Pengecoran kemudian dibersihkan dari pasir berketip dan sariawan dipotong dan setiap tepi bergerak tajam digiling halus. Nah, di sini ada pembagiannya lagi. Ada 3. Yang pertama ada pengecoran cetakan pasir. Ada pengecoran pasir kering. Yang ketiga ada proses pengecoran cetakan pasir lainnya. Sini ada lagi 2, yaitu pembuatan inti dan metode cetakan pasir. Pertama ada pengecoran cetakan pasir, yaitu proses pengecoran cetakan pasir dasar yang dijelaskan di atas. Campuran pasir hijau terdiri dari pasir atau biasanya silika. 6-8% pengikat tanah liat atau biasanya bentonit. Terus 2-3% air dan aditif atau batubara laut, pati, selulosa. Proses pasir hijau tidak mahal dan memiliki keserbagunaan yang besar dalam hal logam yang dicor dan ukuran serta bentuk coran yang dibuat.
pasir lainnya dapat memberikan akurasi yang lebih besar dan permukaan air yang lebih halus. Metode pasir hijau adalah proses pengecoran pasir yang paling umum dan paling murah. Coran hingga sekitar 500 lb atau 230 kg. Biasanya dibuat dengan pendekatan ini: blok mesin otomotif, kontak transmisi, rumah diferensial, suku cadang kereta api, dan komponen mesin semuanya adalah suku cadang yang khas. Selanjutnya ada pengecoran pasir kering. Dalam proses ini, cetakan pasir hijau dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi dengan logam cair. Biasanya cetakan dipanaskan hingga 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius atau bisa lebih tinggi. Dengan memanggang atau udara panas paksa sampai sebagian besar uap air diuapkan, cetakan pasir kering dapat menahan lebih banyak penanganan dan penyimpanan lebih lama, dan juga memiliki tahanan yang lebih baik terhadap tekanan logam cair. Proses pasir kering biasanya digunakan untuk coran multiton ukuran sedang hingga sangat besar, di mana kekuatan cetakan yang lebih besar diperlukan untuk menahan massa logam cair. Pengecoran cetakan pasir dalam cetakan pasir kering diinginkan secara perlahan untuk mengurangi tekanan internal pada pengecoran dan kemungkinan retak. Ada pengecoran kering kulit. Untuk mengurangi waktu pengeringan yang lama dan dari pengecoran pasir kering, pengeringan sering dibatasi pada kedalaman, biasanya hanya sekitar 1/4 atau setengah in atau 6-13 mm. Pola biasanya pertama kali dilapisi dengan bahan tahan api, lalu panas untuk pengeringan disuplai dari obor, dari lampu inframerah, atau dari udara panas. Cetakan ini kemudian disebut sebagai cetakan kulit kering. Kulit kering didukung dengan campuran pasir hijau dan kering. Permukaan pengecoran diikatkan dengan menghilangkan kelemahan di pasir yang menghadap, yang dapat menyebabkan lubang pin pada pengecoran. Shake out juga difasilitasi. Pemikat tambahan seperti minyak biji rami, tepung jagung, atau tetes abu digunakan di pasir yang menghadap untuk meningkatkan kekuatan kulit cetakan kering. Selanjutnya P3A, pengecoran cetakan cangkang. Dalam proses ini, pasir cetakan dicampur dengan fenolik atau resin plastik finishing lainnya, baik dalam bentuk cair atau padat dengan katalis. Tidak ada pengikatan liat, tetapi beberapa aditif lainnya dapat dimasukkan untuk tujuan tertentu. Campuran saat digunakan kering dan mengalir bebas. Pola yang membentuk cetakan pasir panas hingga sekitar 400 hingga 600 derajat Fahrenheit atau 200-300 derajat, dan dijepit ke wadah pasir yang kemudian dibalik, menjatuhkan pasir ke pola yang dipanaskan. Ketika pasir bersentuhan dengan pola yang dipanaskan untuk waktu yang singkat, resin meleleh dan kemudian berpolimerisasi menjadi cukup keras. 3B, pengecoran busa yang hilang. Proses ini disebut pengecoran cetakan penuh, pengecoran evaporatif, atau pengecoran pola yang tidak dapat dilakukan. Ini berbeda dari pengecoran cetakan pasir konvensional karena polanya terbuat dari plastik polistiren berbusa, terlihat pada gambar di sebelah. Alih-alih bahan pola konvensional dan dikonsumsi dalam proses, pola polistirena dilapisi dengan bubur bahan tahan api yang permeabel dengan cara mencelupkan, menyemprot, atau menyikat. Ada cetakan magnetik. Variasi dari pengecoran busa yang hilang, di mana pola busa polistiren digunakan dan tidak pernah
ada penahan atau hambatan, namun sebagai pengganti pasir yang digunakan untuk mendukung cetakan serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,004 hingga 0,020 in atau 0,1 hingga 0,5 mm digunakan. Besi ini dapat dipadatkan dengan cara mengentarkan labu dan kemudian dimagnetisasi dengan medan magnet untuk menahan selama penuangan. Pengecoran kemudian dengan mudah diguncang dan bentuk bubuk logam dapat proses ulang konektivitas pada dari serbuk besi menghasilkan struktur butir yang halus dari pengecoran. Pengecoran proses kelima atau cetakan vakum. Proses lain yang menggunakan pasir lepas untuk membuat cadangan cetakan. Dalam hal ini, pasir dicampur di antara dua lembar plastik yang salah satu bentuk rongga cetakan. Ada dua pasang lembaran yang diisi dengan pasir, satu untuk setiap setengah cetakan. Sebuah ruang hampa ditarik di antara setiap pasang lembaran untuk menahannya di pasir. Lembaran plastik luar yang menahan pasir fleksibel dan pada dasarnya rata dan tidak perlu dibentuk. Ini ada cetakan semen pasir. Hanya melibatkan penggunaan sekitar 10% semen Portland atau ditambah air sebagai pengikat untuk cetakan pasir. Variasi proses ini digunakan untuk sebagian besar atau cetakan besar di mana peningkatan kekuatan semen dibandingkan dengan pengikat lainnya adalah penting. Campuran pasir semen dibentuk menjadi bagian cetakan segera setelah pencampuran, tetapi pengering penuh membutuhkan 24 hingga 72 jam lagi. Selanjutnya ada cetakan lampung. Cocok untuk cetakan besar berbentuk lingkaran. Bola tidak digunakan. Rongga cetakan dibuat mendekati bentuk secara manual menggunakan struktur batu bata atau kayu untuk menahan pasir. Bubuk pasir kasar dengan persentase tanah, liat, dan air yang tinggi dikerjakan ke dalam rongga di atas struktur untuk lebih membentuk perkiraan bentuk. Lalu dikontrol untuk menjaga tekanan pada cetakan yang tidak terikat agar tidak runtuh. Setelah dituang, cetakan dibiarkan dingin dan logam mengeras. Kemudian, seperti ditunjukkan pada gambar di samping, papan profil sapu pada dari poros tegak tengah melalui rongga kasar untuk mengikis pasir berlebih dan menghasilkan rongga dengan bentuk yang diinginkan. Cetakan dipanaskan dan dikeringkan secara menyeluruh dan lapisan bahan tahan api diterapkan. Lanjut ada pengecoran cetakan tanpa labu. Proses produksi pasir hijau otomatis yang tinggi. Tingkat pengecoran lebih dari 500 buah per jam layak dilakukan. Urutan mekanis yang khas meliputi pembuatan cetakan, penempatan inti, pembuangan, pendinginan, dan pengocokan. Semuanya otomatis dan semuanya dihubungkan bersama oleh konvektor di satu area produksi. Proses flash case menggunakan ruang cetakan 4 sisi di mana cetakan terbentuk. Selanjutnya ada proses Antioquia. Dan proses ini, plaster gypsum digunakan sebagai pengikat pasir. Bedak natrium silikat, bentonit, semen Portland, dan tera alaba juga dapat digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada campuran. Air ditambahkan ke campuran kering dan bubur yang dihasilkan salurkan atau dituangkan di sekitar pola dalam labu cetakan. Campuran khas adalah 50% pasir, 40% gypsum, dan 8% bedak, ditambah air sama dengan setengah berat campuran kering. Setelah bahan diatur, dikeringkan dengan udara dipanaskan dengan uap selama 6-8 jam dalam autoclave pada 15 lbf in2 atau 103 kPa. Dikeringkan dengan udara lagi selama sekitar 14 jam dan kemudian oven panaskan sampai 475 derajat Fahrenheit atau 230 hingga 250 derajat Celcius selama 12 hingga 20 jam. Yang keempat ada pembuatan inti. Core digunakan setiap kali ada area undercut, opening, atau hollow
di casting yang tidak dapat dibuat oleh cetakan. Inti kadang-kadang disebut inti pasir kering adalah potongan terpisah yang dibuat sesuai bentuk bukaan dan didukung oleh cetakan eksternal. GBR 1B menunjukkan penempatan inti seperti itu dalam cetakan pasir. Inti dibuat dari pasir yang dicampur dengan pengikat untuk menahan butiran pasir agar cukup kuat untuk memungkinkan penanganan dan penempatan inti dalam cetakan. Satu atau lebih dari berbagai pengikat dapat digunakan, termasuk minyak biji rami atau minyak lainnya, fenolik, natrium, silikat, bentonit, atau tanah liat lainnya. Yang selanjutnya ada inti pasir hijau. Bukan inti dalam arti inti adalah bagian terpisah yang termasuk ke dalam cetakan. Mereka adalah pelengkap dari cetakan pasir hijau yang membentuk bukaan atau lubang di casting. Ketika lubang tengah diperlukan dalam pengecoran atau katrol, roda gigi, atau bagian bundar lainnya. Lubang dapat dibentuk oleh elemen pasir hijau dari cetakan. Selanjutnya ada core blowing, proses pneumatik untuk mengisi dan mengadarkan pasir inti dalam kotak inti dalam jumlah produksi. Pasir dan pengikat yang sudah dicampur ditambahkan ke ruang yang kemudian disegel, kecuali untuk port yang ditempatkan sejajar dengan port inlet dari kontak inti. Pasir ditiup dengan ledakan mendadak udara bertekanan tinggi atau 40 hingga 100 lbf into atau 275 hingga 690 kPa dari ruang dan ke dalam kotak inti. Ini ada metode cetakan pasir. P5A seledukan pasir. P5A seledukan adalah pengepakan pasir dalam cetakan. Istilah ini biasanya mengacu pada operasi tangan yang dilakukan dengan alat tangan dorongan kuat-kuat yang memberikan bobot dan permukaan pengepakan yang kecil dan rata untuk membuat operasi. Ramas yang digunakan dioperasikan dengan tangan pneumatik juga digunakan. Selanjutnya ada bench molding. Untuk coran kecil, pembuatan dan penanganan cetakan dapat dilakukan pada meja kerja yang dimana ketinggian permukaan kerja lebih nyaman.